Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita masih bertemu lagi dalam renungan harian Happy Sword Family hari ini. Seperti biasa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, satu hari lagi Tuhan telah berikan kepada kami, satu hari yang baru. Kami masih boleh bernafas, beraktivitas, kami boleh masih melakukan segala perkara, kami masih boleh bertemu dengan keluarga kami. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau awali hari kami dengan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan hari ini masih Look Up, Down, and Around You bagian ketiga. Ya, masih ingatkah saudara sekalian dengan bagian pertama di mana kita harus look up melihat ke atas, lalu look down melihat ke bawah. Dan kali ini yang bagian ketiga adalah look around you, melihat ke sekeliling kita. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pertemuan dengan para pendoa, seringkali Ibu Gembala membagikan pengalamannya bagaimana ia melayani orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ibu Gembala memang paling bersemangat terutama dalam hal pelayanan jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Tidak hanya melayani mereka yang datang, tapi Ibu Gembala juga membagikan pengalamannya saat beliau memberkati orang lain. Siapa saja, entah itu supir taksi, pelayan restoran, bahkan ya orang yang tidak beliau kenal sekalipun. Moto beliau itu adalah melakukan apapun yang diperintahkan oleh Roh Kudus. Saya dan para pendoa lain belajar banyak dari Ibu Gembala. Dan salah satu hal yang berkesan di hati saya adalah ketika Ibu Gembala berkata bahwa dengan menabur kebaikan berarti dia telah menabur benih. Contohnya saat beliau memberikan tip pada supir taksi atau pelayan restoran, beliau pasti berkata, ini ada sedikit berkat buat Bapak atau Ibu ya, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Gembala berkata kalau orang tersebut mengaminkan perkataannya, maka orang itu akan ditangkap oleh Tuhan. Jadi saat itu Ibu Gembala menaburkan benih, sedangkan sisanya urusan Roh Kudus berdasarkan kehendak dan kairosnya Tuhan. Hal itu sama seperti yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 3:6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Apa yang dilakukan Bapak Ibu Gembala memotivasi saya. Tadinya saya tidak pernah mengucapkan hal seperti itu, tapi sekarang saya memberanikan diri dan mulai memperkatakan itu. Saya percaya apabila orang tersebut mendengar nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan bekerja dalam hidupnya. Kita tidak harus takut melakukan hal itu. Kita tidak boleh malu bersaksi kalau kita adalah pengikut Kristus. Karena itulah kita harus hidup sesuai dengan perintah dan firman Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Lukas 9 ayat 26, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Kita harus menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Kita adalah surat terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Kita harus berani menyaksikan tentang Kristus melalui hidup kita. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saat ini masih banyak orang yang terbelenggu dosa. Mereka belum mendengar tentang Yesus. Dan tugas kita lah untuk memperkenalkan Kristus kepada mereka. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh egois, tidak boleh menyimpan keselamatan untuk kita sendiri. Ingatlah akan amanat agung Tuhan Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Mari kita mulai bergerak, mulai memperkenalkan Kristus. Pertama kepada keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Mari kita berdoa bagi mereka, berjuang merebut mereka dari jalan menuju kematian kekal. Kita bawa mereka kepada Kristus. Kita menyaksikan kasih Kristus kepada kita. Kita tunjukkan bagaimana Kristus mengubah kehidupan dan pribadi kita. Saat ini kita berlomba dengan waktu. Tuhan Yesus sudah mau datang untuk yang kedua kalinya. Jadi jangan sampai keluarga kita masih belum menerima Tuhan saat Tuhan Yesus datang. Mari kita rebut mereka supaya mereka selamat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk berani memperkatakan, menyampaikan tentang nama-Mu pada siapapun yang kami temui, agar telinga mereka boleh mendengar tentang Kristus. Ajar kami untuk belajar mulai menabur benih itu, dan setelah itu kami serahkan kepada Roh Kudus. Engkau yang memberikan pertumbuhan, Engkau yang memberikan kehidupan kepada benih itu. Berikan kami keberanian Tuhan untuk memberitakan tentang Engkau
untuk menyebut nama-Mu Tuhan. Beri kami keberanian untuk kami tidak malu menyampaikan tentang Engkau. Jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman. Jadikan kami Tuhan surat-surat yang terbuka agar orang-orang melihat bagaimana kuasa Tuhan mengubahkan kehidupan kami dan menjadikan kami berbeda dengan orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, look around you. Lihatlah sekitar kita. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Mari kita memberitakan tentang Kristus mulai dari sekarang. Mulai dari memberkati dan mengatakan, Tuhan Yesus memberkati Bapak atau Ibu. Mari kita berlomba-lomba memenangkan jiwa buat Tuhan. Bukan saatnya lagi kita bersantai-santai. Tabur terus benih itu dimanapun kita berada. Siapapun yang kita temui, ya, agar mereka mendengar nama Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sesuai dengan cara, waktu, dan kehendak Tuhan sendiri. Sampai bertemu dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.